DPRD Tanimbar tegaskan dukungan penuh Blok Masela, tetapi minta hak pemilik 14 SHM tak diabaikan. Komisi 3 DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar menegaskan dukungan penuh terhadap pembangunan proyek strategis nasional atau PSN Blok Masela. Namun mengingatkan agar percepatan investasi tidak mengorbankan hak-hak masyarakat yang selama ini menguasai lahan di Desa Lermatang. Pernyataan itu disampaikan Ketua Komisi 3 DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Joyce M. Penturi, usai memimpin rapat dengar pendapat atau RDP bersama Badan Pertanahan Nasional atau BPN Kabupaten Kepulauan Tanimbar pada Rabu 15 Juli 2026. Menurut Joyce, DPRD tidak pernah menolak pembangunan Blok Masela. Sebaliknya, lembaganya mendukung penuh proyek strategis nasional tersebut karena diyakini akan menjadi penggerak ekonomi baru bagi Maluku, khususnya Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Ia berharap kehadiran proyek migas raksasa itu tidak hanya menghasilkan penerimaan negara, tetapi juga membuka kesempatan kerja bagi putra-putri daerah. Selain tenaga kerja lokal, DPRD juga mendorong agar pelaku UMKM, kontraktor lokal, hingga penyedia jasa penunjang lainnya diberikan ruang untuk ikut terlibat dalam pembangunan maupun operasional proyek. Di lain sisi, Joyce juga mengungkapkan bahwa RDP bersama BPN merupakan tindak lanjut dari hasil audiensi DPRD dengan Kementerian ATR/BPN pada 7 Juli 2026 lalu. Audiensi tersebut dilakukan menyusul adanya pengaduan masyarakat mengenai status lahan seluas 662 hektar yang diproyeksikan menjadi kawasan pembangunan fasilitas darat atau onshore Blok Masela di Desa Lermatang. Bahwa persoalan yang paling mendapat perhatian DPRD adalah ditemukannya 14 sertifikat hak milik atau SHM masyarakat di dalam kawasan yang kini ditetapkan sebagai tanah negara. Menurut Joyce, kondisi tersebut harus dijelaskan secara hukum karena menimbulkan pertanyaan besar. Mengingat kawasan tersebut telah ditetapkan sebagai kawasan hutan sejak 2014. Namun pada 2017 BPN justru menerbitkan 14 SHM melalui program pendaftaran tanah sistematis yang saat itu dikenal sebagai Program Nasional Agraria atau PRONA. Menurut Joyce, kejelasan status hukum tersebut penting agar masyarakat tidak menjadi korban akibat tumpang tindih kebijakan antar instansi pemerintah. Ia menegaskan masyarakat yang lahannya dipergunakan untuk kepentingan proyek nasional berhak memperoleh kompensasi yang layak. Dari DPRD KKT, khususnya Komisi 3, juga memberikan catatan penting bahwa fungsi pengawasan terkait hal ini akan terus dilakukan dan tetap tegas berpedoman pada mekanisme dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Di akhir pernyataan, ia menyampaikan harapan agar pemerintah pusat turut memberikan perhatian terhadap penyelesaian persoalan lahan di Tanimbar. Garis komando. Boleh melaksanakan rapat dengar. Ya, jadi pada prinsipnya kami dari Komisi 3 DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar mendukung sepenuhnya proyek strategis nasional terkait dengan pengoperasian Blok Masela di Desa Lermatang, Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Tentunya dengan harapan bahwa proyek strategis nasional ini memberikan manfaat ekonomi yang sebesar-besarnya kepada masyarakat, baik yang ada di Desa Lermatang maupun untuk seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku maupun di Indonesia secara keseluruhan. Dan diharapkan proyek strategis nasional ini juga dapat menyerap tenaga kerja lokal, termasuk juga untuk pemberdayaan UMKM, termasuk kontraktor lokal maupun hal-hal lain untuk jasa penunjang lainnya. Ya, seperti kita ketahui bahwa di dalam luasan yang sudah ditetapkan sebagai tanah negara tersebut ternyata ada 14 sertifikat hak milik
milik masyarakat, padahal ditetapkan sebagai tanah negara. Kalau kita ketahui bahwa tanah negara kan tidak bisa diterbitkan SHM. Tahun 2014 itu sudah ditetapkan sebagai kawasan hutan. 2017 diterbitkan SHM melalui PRONA. Ya, untuk itu perlu untuk kita lihat kembali sesuai dengan mekanisme dan ketentuan perundangan yang berlaku sehingga masyarakat tidak dirugikan dan masyarakat juga berhak untuk mendapatkan ganti rugi ganti untung yang layak dan berkeadilan.